Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media baik elektronik, cetak dan internet mungkin ya. Pertama-tama pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 Kejaksaan Tinggi akan menyampaikan rilis mengenai apa yang berkembang pada hari Sabtu ya, tanggal 22 Januari 2021 mengenai pelaporan yang disampaikan oleh Bapak Bonyamin dari Aliansi Maki ya. Rekan-rekan sekalian, hari ini kami akan menyampaikan siaran pers mengenai hasil operasi intelijen tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa pemerasan kepada PTSK yang dilakukan oleh oknum ya, pegawai atau ASN pada kantor pelayanan utama Dirjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Ya. Rekan-rekan sekalian, bahwa berawal dari laporan pengaduan dari Bapak Bonyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ya, pada tanggal 6 Januari 2022 yang kami terima 2 hari atau 3 hari kemudian. Pada pokoknya tentang dugaan terjadinya pemerasan oleh oknum ASN pada kantor pelayanan utama Dirjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Berdasarkan laporan tersebut, ya, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menerbitkan surat perintah operasi intelijen ya pada tanggal 12 Januari 2022 ya, perihal aduan tersebut ya, bahwa Kejaksaan Tinggi ya melalui bidang intelijen bergerak cepat ya dalam rangka menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana langkah nyata dalam pelaksanaan surat edar Jaksa Agung RI nomor 17 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia pelabuhan dan bandara udara. Selain itu, kami juga untuk menjaga dan mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan pengamanan investasi di Indonesia. Ya. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam pelaksanaan operasi tersebut, ya, telah dilakukan pengumpulan data dan keterangan dengan cara meminta keterangan terhadap 11 saksi ya atau narasumber baik dari pihak ASN ya dari Bea Cukai maupun dari pihak swasta ya yang berhasil, dan kami juga berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan kasus tersebut. Adapun hasil full data, full bucket dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa diduga inisial KAB selaku pegawai negeri atau ASN pada kantor pelayanan utama Dirjen Bea Cukai tipe C dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan menyalahgunakan kekuasaannya ya berwenang memberikan surat peringatan, menentukan TPS dan mengusulkan pembukaan organisasi perusahaan jasa titipan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasi kiriman barang perusahaan titipan dan meneruskan hasil monitoring dan evaluasi tersebut ke bidang penindakan dan penyidikan. Telah memaksa ya pengurus PT SKK untuk memberikan sejumlah uang setiap kilogram barang yang termasuk dalam daftar barang PT SKK pada ini ya dengan tarif sekitar 2 atau 2.000 atau 1.000 ya per kilonya selama periode April 2020 sampai dengan April 2021
ya. Dan untuk mengurangi sanksi denda, PT SKK dari 1,6 miliar menjadi 250 juta, serta untuk peringatan SP1, SP2 dan ancaman pembekuan operasi PT SKK yang seluruhnya berjumlah ya kurang lebih 3 miliar 126 juta rupiah, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan juga salah satu direktur utama PT ESL juga memberikan uang sejumlah 80 juta rupiah. Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang diamankan dari FIM, Pegawai Negeri ASN itu, yang menurut kami informasikan dari inspektorat bahwa uang tersebut ada sejumlah 1 miliar 170 juta rupiah, berada sekarang ya posisinya menurut informasi dan hasil informasi dari kita berada di brankas kantor pelayanan utama Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta ya. Jadi ada uang titipan sejumlah itu, yang menitip bukan kami ya, tapi teman-teman dari inspektor Kementerian Keuangan ya, atau dari Dirjen ya. Bahwa KIAB telah menunjuk FIM ya untuk menjadi koordinator atau penghubung dengan PT SKK yang merupakan perusahaan jasa titipan yang memperoleh izin operasional dan beroperasi di wilayah kerja KPU Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Bahwa KIAB memerintahkan ya, menyuruh FIM untuk meminta sejumlah uang dengan tarif 1.000 per kilogram atau 2.000 per kilogram dari setiap tonase atau per bulan importasi barang, dengan cara menekan melalui surat peringatan, surat teguran, dan ancaman untuk membekukan operasional TPS dan mencabut izin operasionalnya. Bahwa FIM setelah menerima dari PT kemudian menyampaikan atau melaporkan kepada KIAB. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh KIAB selaku pegawai negeri pada ASN Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta menyuruh FIM selaku pegawai negeri pada Kantor Pelayanan Dirjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta diduga telah terjadi peristiwa pidana. Jadi kami sudah menemukan peristiwa pidananya ya, dan kami sudah mengarahkan bahwa ini peristiwa tindak pidana korupsi ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor ya pasalnya adalah yang kami duga ya, pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga pada hari ini ya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 hasil data ini kami laporkan dan kami teruskan ke bidang Tipsus untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Ya. Serang tanggal 24 Januari 2022, Asisten Intelijen Jasa Tinggi Banten Adiaksa Dharma Yuliano SH. Itu aja yang rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, bahwa hari ini ya kami melakukan laporan dan menginformasikan, dan kami rencana kita serahkan kepada bidang Tipsus untuk dilaporkan.
karena peristiwa yang dilaporkan oleh teman-teman dari Pak Boyamin selaku koordinator dari Maki, kami berdasarkan informasi dan berdasarkan wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kami menemukan peristiwa dan kami menganggap bahwa itu merupakan peristiwa tindak pidana korupsi. Itu yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi dengan bidang Itsus untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, dan itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, rekan-rekan, silakan. Ya. Ya, untuk sementara kami berdasarkan laporan saja dan berdasarkan informasi. Nanti kalau ada informasi dan kami mendapatkan keterangan-keterangan itu, dan memang kalau ada, ya kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengembangan penanganan perkara ini. Jadi rekan-rekan sekalian, kemarin dari pelapor menginformasikan bahwa diduga ada uang pemerasan itu sejumlah 1,7 miliar, dan berdasarkan informasi kami dan berdasarkan Polda Tabulbaket yang kami peroleh berdasarkan keterangan itu 3,127 tadi 26 ditambah dengan 80 juta dari PT lain, gitu ada PT lain itu tadi itu yang kami peroleh keterangannya. Tapi nanti informasi ini menjadi bahan informasi teman-teman Pitsus untuk menindaklanjuti. Rekan-rekan sekalian, kami menemukan itu peristiwa itu diduga Ki AB itu menyuruh stafnya VIM untuk melakukan perbuatan tersebut dan untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan atau PT SKK. Ayo lanjut, rekan-rekan. Cukup ya? Ya, sekian dan terima kasih rekan-rekan. Itu yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan informasikan perkembangan penanganan perkara ini kepada rekan-rekan sebagai akuntabilitas publik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.